Mungkin di antara teman-teman semuanya di sini ada yang bermasalah dengan namanya anger management atau kemarahan. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin sekarang sedang benar-benar tidak bisa kontrol marahnya, sering marah-marah, tidak jelas, kemudian juga mungkin sering banting barang, kemudian juga sering marah-marah yang tidak perlu. Sampai kemudian mungkin diingatkan oleh saudara ataupun oleh keluarga, kok marah-marah sih, ngapain dan sebagainya, itu kan nggak penting. Dan mungkin teman-teman juga sudah menyadari bahwa iya ya kenapa aku jadi marah-marah seperti ini, harusnya kan nggak perlu sampai seperti itu. Tapi tetap dilanjutkan dan dilanjutkan. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara untuk kontrol amarah, bagaimana cara untuk merilis amarah, bagaimana supaya kamu tidak masuk dalam mode marah terus-menerus yang tentunya pasti tidak bermanfaat bagi dirimu dan juga bagi orang-orang sekitarmu. Bagi kamu yang masih punya masalah dalam hal anger management, kamu mau jauh lebih tenang, mau jauh lebih sabar, maka saksikan video sampai habis. Dan bagi kamu yang baru pertama kali tahu tentang video saya, silahkan subscribe ya. Dan ditunggu subscribe-nya. Oke, sudah subscribe. Terima kasih sudah subscribe. Yuk teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan membahas masalah tentang kemarahan. Teman-teman semuanya, kenapa kita bisa marah? Banyak faktor teman-teman mau kita bisa marah. Yang pertama itu biasanya karena kita merasa diperlakukan tidak adil. Kita merasakan diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Jadi orang lain mendapatkan yang demikian dan kita tidak mendapatkan yang demikian. Kita merasa ketidakadilan itu benar-benar ada dan membuat kita jadinya emosi. Emosi itu jadi marah. Misalnya, kamu mendapati bahwa kamu udah sama-sama bekerja, sama-sama menghasilkan, sama-sama kerja yang sama gitu ya dengan teman kamu misalnya, tapi kamu merasa bahwa teman kamu itu lebih mendapatkan perhatian lebih banyak, bonus lebih banyak dari atasan dan lain-lain. Jadi kamu merasa loh nggak adil dong, kita kerja sama-sama, kita juga melakukan hal yang sama, kita waktunya juga kita lakukan sama, semuanya itu sama, tapi kok ternyata dia yang lebih dihargai. Kenapa dia lebih diapresiasi, bukan semua sama rata. Jadi kamu merasa marah, marah sama bosmu, marah sama atasanmu atau sejenisnya. Ada perlakuan tidak adil di sini. Ketidakadilan juga bisa mungkin kamu alami ketika di dalam rumah. Jadi kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua kamu. Orang tua kamu kelihatannya membeda-bedakan antara kamu dan saudara kamu. Saudara kamu tuh lebih dibela. Kalau kamu melakukan kesalahan sedikit, langsung diomongin habis-habisan, berjam-jam lamanya. Tapi kalau saudara kamu melakukan kesalahan, hanya dimaklumi saja. Ataupun kalau marah, orang tua kamu marah juga hanya sebentar. Tidak seperti yang dilakukan pada dirimu. Ada perasaan tidak adil di sana yang hadir. Kemudian hal yang kedua yang buat orang-orang jadi merasa jadi sering marah adalah karena merasa nggak direspek. Nggak direspek, masa nggak dihargai lah lebih tepatnya ya teman-teman. Misalnya, kamu tuh sebagai bos. Ya, kamu sebagai bos dan kemudian kamu memerintahkan anak buahmu, kamu lakukan ini, tapi anak buahmu cengengesan, anak buahmu yang banyak ngomong, dan sebagainya. Jadi kamu merasa nggak direspek, nggak dihargai sebagai atasan, kemudian akhirnya kamu kemudian marah sama bawahanmu. Ya, itu hal yang bisa dan sangat banyak terjadi. Atau hal-hal ketika lainnya, ketika kamu nggak direspek atau nggak dihargai dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa lain. Itu juga cenderung akan membuat kita akan menimbulkan rasa marah. Hal yang lain juga bisa karena ketika kita merasa terancam, teman-teman. Kita merasa terancam kemudian jadi marah. Contohnya adalah ketika kita naik mobil atau kita naik motor, kemudian kita itu hampir serempet atau orang lain kemudian melakukan tindakan ugal-ugalan yang membuat kita jadi harus segera banting setir atau segera harus kemudian menepi segera. Nah, membuat karena kalau nggak menepi kita yang kena gitu kan, kita yang bisa celaka. Nah, itu membuat kita jadi kesel, marah bisa terjadi karena kita merasa terancam di sana. Jadi kita bisa terancam kemudian kita bisa marah karena ada keadaan itu terjadi ya. Jadi itu hal yang bisa terjadi teman-teman, kamu terancam juga bisa mengalami marah. Dan hal lain yang membuat kita marah adalah karena kita merasa ditolak. Ditolak itu misalnya sebagai contoh ya, misalnya kita itu dalam pergaulan. Dalam pergaulan itu kita merasa ditolak sama teman-teman kita. Dalam pergaulan kita merasa tidak diterima, kita merasa di-reject oleh teman-teman kita. Jadi kita merasa, loh kok begitu sih perlakuan mereka pada saya, kok saya tidak dianggap, kok saya, loh kok begitu sih, kok mereka menolak saya, kok mereka begitu perlakuan mereka pada saya. Jadi perasaan ditolak itu juga bisa membuat kamu merasa marah. Perasaan ditolak ini juga agak mirip dengan perasaan merasa nggak dihargai juga, bisa nyampur ya teman-teman. Nah, itulah beberapa hal yang bisa membuat kamu marah. Nah, teman-teman,
Yang kita bahas tadi adalah beberapa pemicu atau hal-hal yang seringkali membuat orang marah. Nah, tingkat kemarahan kita atau tingkat reaksi kita, marah kita itu biasanya tergantung juga pada apakah kita punya trauma di masa lalu atau tidak. Kalau kamu punya trauma di masa lalu, biasanya kemarahan kamu jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak punya trauma di masa lalu. Ketika kamu punya kejadian di masa lalu yang tidak nyaman, tidak enak, dan itu masih belum kamu rilis sampai hari ini, maka itu bisa sangat mempengaruhi tingkat emosional kamu. Mungkin waktu kecil kamu sering dibully, mungkin waktu kecil kamu sering dimarahin orang tua, mungkin waktu kecil kamu nggak bisa mengekspresikan perasaan kamu. Sehingga ketika kamu sudah menikah, dan kamu kemudian ada suatu kejadian yang tidak menyenangkan, kamu bisa marahnya luar biasa. Marahnya luar biasa terutama pada anak. Biasanya yang terjadi adalah ketika kamu dimarahin waktu kecil dan kamu diam saja, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ekspresi, ketika besar kamu punya anak, kamu akan melakukan apa yang orang tua lakukan pada dirimu. Kamu akan jadi marah-marah juga pada anak kamu. Kamu akan sering marah pada anak kamu, padahal kamu sudah bilang, aku nggak mau jadi seperti mama saya atau papa saya. Tapi yang terjadi, ngulang. Kamu menjadi seperti orang tua kamu, marah-marah terus pada anak kamu. Nah, itu terjadi karena ada peristiwa masa lalu yang berpengaruh pada kamu pada hari ini. Hal yang kedua adalah biasanya yang terjadi adalah kamu belajar dari lingkungan kamu. Mungkin kamu tidak terlalu pemarah pada waktu kecil, tapi lingkungan kerja banyak orang marah-marah. Dan kamu mendapati bahwa ketika marah-marah ternyata efektif. Membuat orang-orang jadi takut dan membuat jadi orang jadi segan sama kamu. Jadi kamu belajar marah. Karena kamu mendapatkan keuntungan dari marah, membuat orang-orang respect sama saya. Jika saya mendapati dengan kerja saya ternyata dengan marah itu ternyata efektif. Kan teman-teman saya yang sebelum ini marah-marah, malah bagus kerjanya. Oke, saya mencontoh dan kemudian it works gitu. Dan kemudian kamu akhirnya ya udah bisa marah-marah seperti itu. Ya, karena pengaruh dari lingkungan kamu sekitar bisa membuat kamu juga marah-marah lebih sering dibandingkan biasanya. Hal ketiga yang menjadi marah berlebihan adalah karena situasi kondisi yang sekarang kamu hadapi. Situasi kondisi sekarang kamu hadapi itu kamu banyak tekanan kiri, banyak tekanan kanan, banyak tekanan di mana-mana. Jadi akhirnya kamu nggak bisa kendalikan emosi kamu jadi marah-marah gitu ya. Jadi kamu bisa marah-marah ke keluarga kamu bisa marah-marah pada orang yang nggak perlu dimarahin dan sejenisnya. Nah, oke, kamu mengalami itu semuanya? Teman-teman, marah itu sebenarnya hal yang wajar dan normal ya, nggak apa-apa kalau marah. Tapi kamu perlu juga perhatikan tanda-tandanya ketika marah kamu tuh sudah terlalu berlebihan, yaitu ketika itu sudah mulai mempengaruhi keluargamu. Keluargamu tuh jadi bermasalah, dalam artinya gini, anakmu jadi takut sama kamu, istrimu, pasanganmu jadi takut sama kamu, jadi tidak lagi menjadi yang bisa nyaman dengan keluarga. Nah itu tuh, kamu perlu untuk, wah ini nggak beres nih. Yang kedua, kamu juga merasa bahwa, kok aku begini ya? Kok aku nggak bisa kelola marah saya? Biasanya saya seperti ini, kok sekarang begini ya? Nah, itu tandanya kamu sudah perlu untuk, yuk segera bereskan kemarahan kamu. Yang lain adalah ketika kamu juga mulai sering melakukan kekerasan pada orang lain, sering banting barang dan lain-lain. Nah, itu tanda-tanda juga teman-teman kamu perlu untuk segera membereskan kemarahan kamu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sekarang gimana cara yang bisa membantu kamu untuk bisa mengatasi kemarahan kamu supaya kamu tidak terus marah-marah? Ini beberapa tips yang mau saya sampaikan dan saya harap ini bisa bermanfaat bagi kamu semuanya. Yang pertama adalah teman-teman, kamu hanya perlu untuk memukul-mukul. Memukul-mukul area dada kamu. Jadi kalau marah itu kan biasanya kan ada muncul daerah di sini ya, rasa di dada biasanya. Maka kamu pukul. Ya, pukul. Terus pukul-pukul teman-teman. Jadi kalau marah kamu pukul-pukul. Ini akan ini akan memecahkan tanda kutip emosi-emosi yang ada di dalam dada kamu. Kamu akan jauh lebih enakan. Ya, pukul atau begini. Boleh begini ya. Ya, terus di area dada itu lakukan beberapa menit, 5 menit teman-teman bisa juga. Ya, terus. Nah, seperti ini kamu lakukan terus lakukan aja. Ya. Nah, oke, itu cara pertamanya teman-teman. Cara yang kedua adalah kamu bisa teriak. Nah, ini udah banyak orang tahu cara ini dengan cara teriak.
Yang kencang, katakan teriak yang kencang kalau bisa lakukan di lapangan ataupun dimanapun atau di pantai atau dimanapun. Nah, kalau sekarang saya nggak bisa teriak kencang, gimana? Nggak usah pakai suara. Jadi kamu bener-bener rasakan aja kayak gitu, bener. Nah, kamu teriak, rasakan teriak dengan penuh power, tapi nggak pakai suara. Kalau bisa pakai suara akan lebih bagus, tapi kalau nggak bisa pakai suara, ya nggak apa-apa, ya. Itu akan membantu kamu jauh lebih tenang, ya. Nah, cara yang lain adalah dipadukan, teman-teman. Antara cara pertama dengan cara kedua, oke? Jadi setelah kamu lakukan begini, selama beberapa menit, gini ya, tepuk-tepuk dada kamu gini kan, waktu kamu lagi marah nih, lagi marah, kamu tepuk-tepuk dada seperti ini, berapa menit? 5 menit kurang lebihnya. Kemudian setelah itu kamu bisa teriak. Teriak atau kalau nggak bisa teriak ya pakai nggak ada suara. Nah, gitu. Jadi digabung caranya, ya. Nah, itu teman-teman yang bisa kamu lakukan setelah digabung, ya. Nah, kemudian setelah itu yang perlu kamu lakukan hanyalah tinggal menenangkan diri kamu dengan memeluk diri kamu. Ya, kamu peluk diri kamu sendiri dan kemudian nafas. Nafas dalam ya, nafas panjang, hembuskan pelan. Oke, bisa lakukan begini, kamu bisa lakukan begini, itu boleh. Kalau kamu merasa nggak nyaman, oke, kamu lakukan yang mana nyaman, begini atau begini, ya. Sambil tahan nafas, hembuskan, tahan nafas, hembuskan dengan perlahan. Nah, lakukan ini beberapa menit teman-teman, dan ini tuh akan membantu kamu untuk marah yang sebelumnya benar-benar itu kemudian bisa langsung berkurang habis. Tentunya jika kamu melakukan dengan tepat. Oke, cara sederhana yang bisa kamu lakukan ya teman-teman. Kamu yang sudah menggunakan cara ini dan kemudian masih saja terperangkap dengan pola yang sama, masih saja marah-marah terus, masih saja bermasalah dengan marah, maka kamu perlu hubungi saya untuk kita melakukan terapi, untuk saya bantu kamu untuk bisa buat kamu jauh lebih tenang dan tidak marah-marah yang terlalu berlebihan. Nah, itu tips dari saya teman-teman yang sangat singkat dan sangat sederhana tapi powerful. Powerful teman-teman. Lakukan saja dan praktekkan saja dan kamu akan mendapat manfaatnya itu luar biasa bagi kamu. Dan jika kamu mendapati orang sekitar kamu ataupun keluarga kamu yang kemudian juga sering marah-marah dan dia juga merasa, oh iya aku nggak mau seperti itu terus ya, silahkan kamu kasih video ini kepada mereka supaya mereka bisa praktekin apa yang barusan saya bahas ini. Ya, demikian teman-teman, semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi kamu semuanya. Bye-bye, trauma.